Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqtul sholati wa tamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Al-Muharram yang berbahagia, marilah senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak dan sangat banyak dilimpahkan kepada kita, baik nikmat yang paling besar yaitu nikmat keimanan maupun nikmat yang paling rendah, nikmat yang paling kecil itu nikmat sehat fisik. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pandai dan selalu bersyukur kepada Allah, senantiasa juga Allah akan limpahkan taufik hidayahnya pada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, seperti biasa kajian kali ini di Masjid Al-Muharram setelah sholat subuh kita akan membahas masalah ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab Nasul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawal Bantani. Di antaranya ada ungkapan Imam Syafi'i. Dalam kitab Nasul Ibad ada ungkapan Imam Syafi'i yang berbunyi wa man ta'allamal fiqha nabulal qadruhu. Kata Imam Syafi'i, wa man ta'allamal fiqha, siapa saja yang mengkaji, mendalami, mempelajari al-fiqha, fikih, nabula qadruhu, maka akan luas qadruhu, tingkatannya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kalau Imam Syafi'i ini salah satu yang sering saya kemukakan dalam kajian fikih kita, ya saya sebutkan kita di umat Islam di seluruh dunia, bukan Indonesia doang, di seluruh dunia. Kalau berfikih itu paling banyak bermadzhab Syafi'i. Jadi di seluruh dunia ini umat Islam kalau berfikih itu paling banyak bermadzhab Syafi'i. Karena memang salah satunya karena Imam Syafi'i itu ketika menuntut ilmu itu mengembara ke daerah-daerah tertentu, bahkan ke negara-negara tertentu, sehingga beliau itu mendalami bahkan menjiwai bagaimana masyarakat ketika itu. Ini salah satunya, sehingga ketika beliau mengeluarkan keterangan tentang fikih itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Meskipun beliau nggak pernah ke Indonesia, tapi ternyata fikih mazhab Syafi'i itu sangat sesuai dengan kita secara umum orang Indonesia. Maka di Indonesia pun paling banyak atau mayoritas kalau berfikih itu yang bermadzhab Syafi'i. Itu yang tadi saya bilang salah satu kelebihannya Imam Syafi'i itu adalah mengembara ke berbagai daerah ketika mengkaji dan mendalami keilmuan, terutama fikih. Dan di antara yang kedua ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, Imam Syafi'i itu termasuk yang luas, fleksibel. Begini salah satu contoh aja. Ini belum kita bicara masalah ungkapan beliau. Salah satu luasnya Imam Syafi'i itu ketika di dalam pandangan beliau itu ketika mazhab Syafi'i secara khusus kalau sholat subuh itu kunut sunnah. Makanya ciri khas kalau yang bermazhab Syafi'i itu kalau sholat subuh pakai kunut. Ini kayak kita nih di Masjid Haram tadi, sholat subuh pakai kunut. Itu ciri khas mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah
Kan kalau fikih itu 4 mazhab yang terkenal itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, padahal Imam Abu Hanifah sama Imam Syafi'i nggak ketemu. Jadi ketika tahun Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Jadi nggak ketemu beliau ini. Kalau menurut pandangan Imam Abu Hanifah, subuh itu ada kunutnya, itu enggak sunnah. Makanya kalau umat Islam di seluruh dunia, siapapun termasuk kita di Indonesia, kalau sholat subuh enggak pakai kunut itu bermazhab Hanafi. Kalau yang bermazhab Syafi'i itu pakai kunut. Ketika Imam Syafi'i ziarah, nah ini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, lagi-lagi nyebutnya ziarah ya. Kita yang disebut ziarah atau silaturahim bukan kepada yang hidup aja, kepada yang sudah wafat pun kita dianjurkan ziarah. Kalau di masyarakat kita nyebutnya ziarah kubur dah. Maka silaturahim itu bukan kepada orang yang masih hidup aja, kepada yang sudah wafat pun sangat dianjurkan ziarah atau sangat dianjurkan silaturahim. Karena kalau kita ziarah kubur itu yang kita ziarahin, yang kita silaturahim kan bukan ke badannya, akan tapi kepada ruhnya. Orang yang sudah wafat itu, yang mati itu, yang akan rusak itu, bahkan yang hilang itu adalah fisiknya. Tapi kalau ruh orang yang sudah wafat itu terus hidup ya, sampai hari kiamat. Sampai sekarang nih bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang sudah wafat, beliau itu fisiknya aja yang tidak berfungsi lagi, yang sudah rusak, bisa jadi sudah hilang. Tapi kalau ruhnya tetap hidup. Makanya kalau ziarah kubur itu sangat ilmiah. Yang kita doakan bukan kepada fisiknya, bukan kepada badannya, akan tapi kepada ruhnya. Makanya kalau doain orang meninggal nyebutnya arwah atau ruh. Nah ini salah satu keilmiahan ya. Jadi dalam Islam itu kalau ziarah kubur itu sangat dianjurkan, dan mendoakan orang yang sudah wafat itu pun sangat dianjurkan. Baik, suatu saat, ini korelasinya tadi nyambungnya, Imam Syafi'i itu ziarah kubur ke kuburan Imam Abu Hanifah. Ketika ziarah kubur ke Imam Abu Hanifah, itu suatu saat datanglah waktu sholat subuh. Ketika datang waktu sholat subuh, Imam Syafi'i sholat subuh, tapi beliau nggak baca kunut. Ketika Imam Syafi'i sholat subuh nggak baca kunut. Ketika Imam Syafi'i sholat subuh nggak baca kunut, itu ditanya sama sahabat-sahabatnya, ditanya sama pengikut-pengikutnya, atau ditanya sama jamaah ketika itu. Wahai Imam Syafi'i, engkau kan berpendapat kalau sholat subuh itu ada sunnahnya kunut. Kenapa kok sekarang? Ini kalau kata orang Betawi nyebutnya begini, kok tumben gitu. Tumben itu apa Pak? Tumben itu baru kali itu gitu. Pertama kali. Kok tumben sekarang sholat subuh nggak baca kunut? Jadi apa kata Imam Syafi'i? Apa jawaban Imam Syafi'i? Aku biasa kalau sholat subuh pakai kunut, karena berpatokan kunut itu sunnah di dalam sholat subuh. Tapi sekarang ketika aku ziarah ke makam Imam Abu Hanifah, yang sholatnya itu di samping makam Imam Abu Hanifah, sengaja beliau itu tidak baca kunut karena menghormati. Ketika masa hidupnya Imam Abu Hanifah itu tidak mensunnahkan kunut di dalam sholat subuh. Jadi intinya Imam Syafi'i itu menghormati, menghargai seorang Imam Abu Hanifah itu ketika masa hidupnya tidak menstatuskan sunnah kunut di dalam sholat subuh. Berarti Imam Syafi'i itu orang yang sangat luar biasa, penghargaan, penghormatan kepada seseorang meskipun orang itu sudah wafat. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, disinilah salah satu lambang ya, semakin bagus ilmu seseorang, semakin bagus ya ilmu pengetahuannya, maka akhlaknya pun harus semakin bagus. Ini dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Beliau menghargai, menghormati kepada seseorang yang ketika masa hidupnya itu tidak menyetatuskan sunnah kunut di dalam sholat subuh, makanya ketika beliau sholat subuh pun tidak menggunakan kunut di dalam sholat subuhnya. Itu salah satu ya, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, yang berkaitan tadi tentang kehebatan Imam Syafi'i yang tadi saya bilang di seluruh dunia nih ya. Umat Islam kalau berpikir paling banyak bermadzhab Syafi'i. Di antaranya karena beliau itu mengembara, menuntut ilmu, sehingga bagaimana menjiwai, mengetahui masyarakat ketika itu. Yang kedua,
Imam Syafi'i itu terkenal dengan luas, fleksibel ya, nggak kaku. Baik, kembali ke dalam ungkapan beliau. Kata Imam Syafi'i begini, wa man ta'allamal fiqha nabula qadruhu. Siapa saja yang mendalami, belajar, mengkaji tentang fikih, maka nabula itu akan luas, akan semakin meningkat ya. Luas, makin meningkat, makin banyak lah qadruhu ya penghitungannya. Yang dimaksud begini, ini secara umum. Orang kalau ngaji fikih itu artinya paham. Jadi al-fiqhu atau al-fahmu. Jadi kalau fikih itu paham. Kalau paham berarti semua manusia termasuk kita nih ada sini, Bapak saudara-saudara sekalian, kita itu per kepala pasti punya pemahaman. Sehingga kalau ada istilahnya fikih, kalau istilahnya paham, kalau ada beda paham itu wajar. Gitu. Kalau ada beda pemahaman itu wajar. Berarti kalau ada beda masalah fikih itu wajar. Maka ada bahasa mudah nih, ini bahasa saya biar gampang memahaminya tadi. Kita ini ingin menjadi manusia yang ideal itu susah. Ini bahasa saya nih, Bapak saudara-saudara sekalian. Artinya bahasa saya ini saya ambil ungkapan dari para ulama. Kita ini manusia, untuk menjadi manusia yang ideal itu susah. Orang yang betul-betul beribadah, orang yang betul-betul menjalankan semua perintah dalam waktu bersamaan, betul-betul meninggalkan kemaksiatan itu susah. Artinya apa? Belum tentu sempurna. Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, kita puasa, kita disuruh mengeluarkan zakat, kita keluar zakat. Bahkan ada kesempatan kita disuruh ibadah haji, kita ibadah haji. Tapi kan ketika melakukan ibadah itu kan belum tentu sempurna gitu. Belum tentu ideal. Satu contoh aja nih, Bapak saudara-saudara. Ini saya ngomong apa adanya biar jelas ya. Kita sholat. Ketika kita sholat, kalau sholat berjamaah itu makmum ya, saya bilang makmum nih, itu ngikutin gerakan imam. Bahasa mudahnya, apapun yang dilakukan oleh imam seharusnya makmum ngikut, refleks, spontan, langsung. Contoh nih, kalau imam sholat kita gerakannya cepat, maka kita pun harus cepat. Kalau imam gerakannya lambat, kita pun harus lambat. Contoh, ketika imam ruku, ya kita langsung ikut ruku. Ketika imam itidal, kita itidal. Bahkan imam sujud, kita sujud. Kalau imam cepat sujudnya, kita pun cepat sujudnya. Kebalikan, kalau imamnya gerakannya lambat, ya kita pun harus melambat. Contoh, imam masih ruku lama, ya kita tetap ikut ruku lama. Andai kata imam sujudnya lama, ya kita tetap sujudnya ngikut lama. Yang saya maksud begini, jangan ketika imam lagi ruku kita menduluin itidal. Imam lagi ruku nih, kita itidal duluan, sami Allahu liman hamidah. Terus habis sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Imam aja masih ruku, kita udah sujud. Itu nanti pengaruhnya, konsekuensinya kita dianggap tidak jamaah lagi. Karena mendahului dua rukun. Jadi kalau mendahului dua rukun, itu kita tidak dianggap jamaah. Sholat kita sah, tapi dianggap sholat sendiri. Gitu. Kenapa? Sebab kita mendahului imam. Atau kita terbelakang. Artinya apa? Ketika imam udah sujud, kita masih ruku. Itu dianggap kita sudah tidak jamaah lagi. Kenapa? Terlambat. Jadi disitulah hebatnya makmum itu kudu harus ngikutin gerakan imam. Kalau imamnya cepat, kita makmum sebagai makmum ya cepat. Kalau imam lambat, kita pun harus lambat. Kecuali ya ada istisnanya. Ini saya nyebutnya tanda kutip. Kecuali kalau kita lagi sakit. Kalau lagi sakit nggak apa-apa. Imam udah sujud, kita masih ruku aja, nggak apa-apa gitu ya. Sehingga saya maksudkan diantaranya begini nih contohnya nih. Kadang ada memahami hadis ya, kadang memahami memang fikihnya itu kalau sujud terakhir di rakaat terakhir, sujud terakhir di rakaat terakhir itu boleh dilamain. Jadi menjelang tahiyat ya, artinya sujud terakhir itu dilamain boleh.
Ya baguslah kalau kita pengen tambahin doa, bukan baca subhanarabbiyal a'la aja, akan tapi ditambahin dengan doa-doa yang lain. Tapi kalau kita jadi makmum, ternyata imamnya udah bangun dari sujud, baca tahiyat, kita jangan lamain sujud kita. Ya contoh begini, sujud terakhir nih. Terus makmum, imam langsung bilang Allahu Akbar, langsung baca tahiyat. Kita harus bangun juga. Jangan imam udah mulai tahiyat, kita masih sujud. Gitu. Khawatir begini, imam selesai tahiyat, ini makmum masih sujud aja. Sampai imam ngucapin salam, makmum masih sujud aja. Ini kalau imamnya Romani udah selesai kata gini, lu ngapa sih masih sujud aja? Gitu. Makanya tadi itu kalau imam cepat, kita pun cepat. Kalau imam gerakannya lambat, kita pun ngikutin lambat. Nah ini salah satu yang tadi saya maksud bahwa Bapak saudara-saudara. Jadi memang dalam kajian fikih seperti itu tujuannya ya. Jadi fikih itu al-fahmu, pemahaman gitu. Jadi kalau kita beda pendapat itu wajar gitu ya. Jangankan tadi saya bilang untuk bagaimana orang, kita aja untuk ibadah secara ideal belum tentu mampu, belum tentu sanggup gitu. Bagaimana kalau kita pengen orang biar ibadahnya ngikutin kita gitu. Ini maksudnya gini, kita sendiri aja ibadah kita belum tentu ideal, belum tentu sempurna. Jangan memaksakan orang itu biar sama ibadah sama kita gitu. Jadi artinya kita memberikan pemahaman aja, kita memberikan tentang fikih aja. Masa nanti ada beda-beda sedikit itu wajar. Nah itulah salah satu tadi saya bilang kepiawaian ya, kecerdasan, bahkan sangat indahnya Imam Syafi'i itu begitu. Jadi beliau sendiri tuh Imam Syafi'i nggak memaksakan orang ngikutin pendapat beliau gitu. Nggak maksain. Ya paling gampang lah kayak zaman sekarang. Ada yang sholat subuh pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Itu kan Imam Syafi'i nggak maksain. Ternyata bebas itu boleh, beda paham. Termasuk beliau aja mengganti yang biasanya baca kunut nggak baca kunut karena paham tentang beda paham sehingga itu saling hormat menghormati. Banyak bapak-bapak saudara-saudara yang beda pendapat yang nggak boleh kita paksain. Apa itu? Kalau baca Fatihah pakai Bismillah. Kalau tadi guru kita sholat subuh ini imam baca Fatihah kan pakai Bismillah. Kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim berarti mazhab Syafi'i. Kalau menurut guru beliau, guru Imam Syafi'i itu Imam Malik, itu baca Bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Makanya suatu saat kalau ada imam atau siapa saja sholat atau tidak sholat membaca Al-Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim, itu pendapatnya Imam Malik. Imam Malik itu guru langsung daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah kan nggak ketemu dengan Imam Syafi'i, tapi kalau Imam Malik guru langsung daripada Imam Syafi'i. Ini salah satu contoh ya bahwa Bapak saudara-saudara Ibu sekalian, bahwa memang di dalam berpikir itu ciri khasnya adalah beda paham. Kalau kita beda paham itu hal yang wajar, dan ketika orang beda paham dengan kita itu bukan berarti beliau salah ya, bukan berarti nggak benar ya. Karena masih masalah fikih, tidak keluar dari Al-Quran hadis. Saya contoh yang ketiga ini kaitan dengan kata Imam Syafi'i tadi. Orang yang mempelajari mendalami fikih itu justru akan menjadi luas wawasannya. Yang ketiga ini saya contohin. Ini berkaitan korelasinya dengan ungkapan Imam Syafi'i. Kalau kita mempelajari fikih, kita mendalami fikih, maka akan menjadi luas, nggak kaku. Contoh yang ketiga. Kalau ada orang laki sama orang perempuan bersentuhan kulit, kalau dia punya wudu itu batal. Itu menurut mazhab Syafi'i atau secara khusus spesifik Imam Syafi'i. Lagi saya ulangi, ada orang laki, orang perempuan, kemudian dia bersentuhan kulit, gitu. Itu kalau batal, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau ada orang laki, orang perempuan bersentuhan kulit nggak batal, itu mazhab Maliki, yang tadi lagi-lagi guru Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang laki, orang perempuan bersentuhan kulit batal, maka batal wudunya ini menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau nggak batal itu menurut Imam Malik. Makanya indahnya Pak, saya nyebutnya hebat banget dah. Ada beda pendapat itu justru menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, menjadi kemudahan buat kita. Saya contoh biar gampang. Ada orang ibadah haji, ada orang ibadah umroh. Ketika tawaf, apalagi zaman sekarang kan orang tawaf ratusan, bahkan bisa jutaan.
ketika menghindari bersentuhan kulit dengan orang perempuan maksud saya ini, bersentuhan kulit itu kan susah, sulit. Apalagi kalau kebetulan ketika di umroh sama istrinya, yang biasanya di Jakarta atau di kampung halaman bersentuhan kulit sama istri batal, maka ketika lagi tawaf itu intiqalul madhab, pindah madhab. Jangan berpatokan pada mazhab Syafi'i, akan tapi pindah ke mazhab mana? Mazhab Maliki. Dan itu nggak perlu diniatin. Semalam kebetulan saya lagi isi kajian, itu kalau bagaimana pindah mazhab pakai niat apa enggak, pakai diucapin apa enggak? Saya bilang nggak perlu. Pindah mazhab itu otomatis, refleks aja. Nggak perlu bilang begini, ya Allah saya lagi mau tawaf ini. Pindah mazhab yang biasanya batal sekarang jadi nggak batal, nggak perlu. Refleks otomatis. Maka ketika tawaf itu yang biasanya dia batal itu jadi enggak batal, karena memang dalam fikih ada pandangan mazhab Maliki gitu. Bahasa saya, jangankan kita menghindari persentuhan kulit dari istri, bisa jadi sama istri kita nggak bersentuhan kulit, tapi dengan orang perempuan lain, masya Allah luar biasa, sengaja nggak sengaja pasti akan tersentuh. Makanya kalau berpatokan pada mazhab Syafi'i ya berarti batal terus. Kalau berpatokan pada mazhab Syafi'i batal terus berarti tawafnya nggak sah-sah. Kalau tawafnya nggak sah berarti umroh hajinya juga nggak sah. Makanya harus luas, fleksibel. Gitu. Itu pindah mazhab berarti ke mazhab Maliki, yaitu gurunya Imam Syafi'i. Kemudian bapak-bapak, saudara-saudariku sekalian, yang menarik banget tadi itu saya bilang orang laki sama orang perempuan kalau bersentuhan kulit batal. Ini yang punya wudu ya. Batal itu kan pandang mazhab Syafi'i, tapi kalau nggak batal itu mazhab Maliki. Itu tadi begitu. Ternyata bukan lagi tawaf doang. Contoh suami lagi sakit, entah mau di rumah sakit, gitu. Lagi dalam sakit begitu, nggak ada yang merawat kecuali istrinya, dan kebetulan istrinya lagi punya wudu. Itu kalau memang sulit dihindari ya nggak apa-apa. Jadi pindah mazhab. Contoh lagi di rumah sakit lagi gampang. Lagi di rumah sakit, suaminya sakit, gitu. Kemudian harus ada yang diurus. Ya entah dipegang apa dan sebagainya, diusap dan sebagainya. Sedangkan istrinya punya wudu, itu boleh pindah mazhab. Jadi dalam keadaan seperti itu pindah mazhab boleh. Ya biasanya batal jadi enggak batal. Itu namanya rukhsah, keringanan ya, dan mudah, sehingga disebut rahmat tadi. Sehingga yang tadi saya bilang apa itu hebat banget. Makanya yang menarik sekali tadi saya bilang umat Islam itu di seluruh dunia paling banyak bermazhab Syafi'i. Indahnya gitu. Ini babnya jauh. Kalau bermazhab Syafi'i tadi orang laki orang perempuan kalau bersentuhan kulit batal. Makanya ketika bab nikah, ini makanya saya nyontohnya jauh banget. Kalau ada orang laki sama orang perempuan bersentuhan kulit batal, maka dia boleh nikah. Tapi kalau ada orang laki orang perempuan bersentuhan kulit enggak batal, maka enggak boleh nikah. Itu rumusnya tuh. Makanya kita dulu nih orang laki semua. Kalau ada orang perempuan kita bersentuhan kulit dengan dia batal, maka boleh nikah. Maka termasuk ketika kita sudah punya istri, itu pun tetap batal. Makanya suami istri tetap batal itu bermazhab Syafi'i. Udah. Tapi kebalikan tadi. Kalau ada orang laki sama orang perempuan bersentuhan kulit enggak batal, maka enggak boleh nikah. Lagi-lagi kita ada contoh. Kalau kita punya adik perempuan, kalau kita punya kakak perempuan, empok lah. Itu kan kita bersentuhan kulit dengan adik perempuan kita, dengan kakak perempuan kita, kan nggak batal. Karena nggak batal, kita nggak boleh nikah. Sampai kapan? Ilal abad, selama-lamanya nggak boleh nikah. Karena bersentuhan kulit tadi nggak batal. Lagi, andai kata kita nih, saya nyebutnya kita masih orang laki dulu ya. Kalau kita punya bibi, apa bibi itu? Tante. Kalau orang Betawi nyebutnya encing. Kita punya encing, kita punya tante. Kita bersentuhan kulit dengan beliau, entah itu saudara dari bapak kita, entah itu saudara dari ibu kita. Cuman orang Jawa biasanya ada bedanya tuh. Ada bule, iya bude gitu, bedanya situ. Pokoknya ini sama lah, kita anggap punya tante. Itu kita bersentuhan kulit dengan beliau nggak batal. Karena nggak batal, kita nggak boleh nikah dengan tante, dengan encing kita gitu.
lagi. Itu kan tadi ke samping saudara, terus ke tante. Sekarang ke bawah ke anak. Kita punya anak perempuan, nggak batal, makanya nggak boleh nikah. Kita punya cucu perempuan, itu kan nggak batal, makanya nggak boleh nikah. Sampai kita punya ibu mertua, padahal ibu mertua sebelum kita nikah dengan anaknya itu batal. Ada ibu-ibu punya anak perawan. Kemudian kita nikah dengan anaknya yang perawan nih, yang gadis. Baru akad aja, qabil tu nikah wa tazwijah bil mahri madkurin, dan baru ucapan akad aja ini dengan ibunya, berarti ibu istri kita, berarti ibu mertua. Itu kita yang asal batal jadi nggak batal. Makanya mantu laki-laki kepada ibu mertuanya nggak batal, karena nggak batal nggak boleh nikah udah. Ya tinggal dibalik aja sama. Orang perempuan kalau punya bapak mertua yang asal batal, tapi karena udah nikah dengan anaknya, maka kepada bapak mertua itu nggak batal. Rumus sekali lagi, itu pandangan mazhab Syafi'i paling hebat, paling indah. Pokoknya orang laki sama orang perempuan kalau bersentuhan kulit batal, maka dia boleh nikah. Tapi kalau bersentuhan kulit enggak batal, enggak boleh nikah. Lagi-lagi ini bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, memang fikih sangat penting ya, karena fikih itu paham ya. Al-fiqh itu pemahaman. Makanya wajar ketika kita hidup dan kehidupan dalam segi hukum itu ada beda paham, beda fikih, nggak apa-apa. Yang nggak boleh, ini sebelum saya bertanya jawab nanti, yang nggak boleh kita saklek, kaku, nggak boleh. Artinya orang harus mengikuti pendapat kita, itu nggak boleh. Kalau kita mengungkapkan satu fikih, itu kan pemahaman kita, keyakinan kita. Kita pun kadang berubah gitu. Kita yang bermazhab Syafi'i ini kan nggak selama-lamanya bermazhab Syafi'i. Bisa jadi kadang-kadang berubah. Apalagi kita maksa orang ngikutin pendapat kita, itu nggak boleh lagi. Makanya saya contoh lagi nih. Kita kalau makan di luar sana, di restoran, di warung anak ya, itu kan kalau bermazhab Syafi'i harus bayar dulu. Di warteg contohnya, di warung Padang contohnya, itu kan kita bayar dulu baru kita makan. Itu namanya takobud. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi ternyata ketika kita makan di warung Padang, di warteg makan dulu baru bayar. Padahal itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau dalam pandangan mazhab Abu Hanifah boleh makan dulu bayar belakangan. Tapi kalau ngikutin pendapat mazhab Syafi'i, bayar dulu baru makan. Tinggal kita nih, kira-kira makannya bayar dulu apa makan dulu. Kan kadang berubah kan? Iya, kadang ada kita di restoran bayar dulu, ya baru makan. Ada yang makan dulu baru bayar. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Bayar dulu baru makan, atau makan dulu baru bayar. Itu dua-duanya benar. Yang kagak benar kagak bayar. Itu salah satu luwesnya fleksibel fikih itu begitu. Makanya fikih itu kita nggak boleh maksa orang ngikutin pendapat kita. Kenapa? Kita aja berubah-berubah, apalagi ngajak orang. Yang penting tentu ya, bahwa Bapak saudara-saudara sekalian tidak keluar dari koridor, tidak keluar dari ajaran baik di Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini secara umum sekali lagi kata Imam Syafi'i, orang kalau belajar fikih, tahu fikih itu akan menjadi luwes gitu, maksudnya nggak kaku ya. Beda kalau ketika belajar fikih tapi kaku, saklek ya, nah, itu menyebabkan akan menjadi ya tadilah akan menjadi sesuatu yang tidak akan baik ya untuk pribadinya dan tidak akan baik untuk orang lain. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, secara umum silakan mungkin kalau ada yang perlu pertanyaan.